5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya ini tinggal di Jakarta adik-adik. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Nah, gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Adik-adik, bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal kalian? Coba ya kalian ceritakan nih keadaan lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Nah, siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar yang berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana ya cerita Si Pitung ini? Mari kita simak cerita berikut ini. Si Pitung. Suatu sore Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim ini adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya ini sering merampas harta rakyat dan menarik pajak yang tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda adik-adik. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin ini. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang Si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Heh anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah dari Babah Lim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan menghentikan ulah kalian selamanya," jawab Si Pitung. Anak buah Babah Lim ini menyerang Si Pitung adik-adik. Namun Si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu nama Si Pitung terkenal di kalangan penduduk.
Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan rumah dan tuan tanah ini, adik-adik Babah Lim ini, dan juga pemerintahan Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik, adik-adik. Mereka menangkap Pak Piyun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin, salah satu pejabat pemerintahan Belanda yang bernama Scott Heine, mengumumkan bahwa si Pitung tak menyerah. Jika si Pitung ini tak menyerah, Pak Piyun dan Haji Naipin ini akan dihukum, adik-adik. Nah, si Pitung mendengar cerita penangkapan ayah dan gurunya ini. Kemudian dia menghadap Scott Heine ya, dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata si Scott Heine. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak? Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Heine ini benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak, adik-adik. Hidup si Pitung ini berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Nah, si Pitung si pahlawan rakyat jelata. Ya, diambil dari 100 cerita rakyat Nusantara karangan Kak Dian K. Adik-adik, dari cerita tadi, apa jenis cerita fiksi teks yang berjudul si Pitung ini dan mengapa kita bisa menyebutnya teks fiksi tersebut? Nah, si Pitung ini adalah cerita rakyat, yaitu saga atau sage ya. Ada yang bilangnya ada dua hal itu, adik-adik. Nah, cerita tersebut mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita, tokoh si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena berani melawan Babah Lim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita tersebut ada si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, lalu ada anak buahnya Babah Lim, ada Pak Piyun, dan ada Scott Heine. Berikutnya, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Nah, di sini tokoh utamanya adalah si Pitung. Ya, alasannya mengapa dia menjadi tokoh utama? Ya karena si Pitung ini mendominasi keseluruhan dari cerita tersebut. Lalu tokoh tambahannya yang termasuk tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahannya itu ada Haji Naipin, lalu ada anak buah Babah Lim ya, ada Scott Heine, ada Babah Lim dan Pak Piyun. Alasannya tokoh-tokoh tersebut hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu. Nah, di sini tokoh protagonis atau tokoh yang berperan baik itu adalah si Pitung dan Haji Naipin. Alasannya mereka itu memiliki sifat yang baik dan mereka membela rakyat yang tertindas. Sedangkan tokoh antagonisnya ini ada Babah Lim, lalu ada anak buah Babah Lim dan Scott Heine tadi. Alasannya karena mereka menindas rakyat jelata dan membunuh si Pitung. Adik-adik, selain bermain peran, Lani dan teman-teman juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Nah, lagu ini merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jakarta. Lagu Kicir ini sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor. Jadi adik-adik ya, kita sudah tahu bahwa
Jakarta itu ada cerita rakyat yang berjudul Si Pitung. Lalu lagunya, salah satu lagu dari Jakarta itu ada Kicir-Kicir. Lalu alat musiknya itu ada tanjidor. Nanti ada keseniannya ondel-ondel, seperti itu adik-adik ya. Sangat kaya akan budaya. Nah, ini adalah lagu Kicir-Kicir, lagu daerah dari Jakarta. Kicir-kicir, ini lagunya. Seperti itu adik-adik ya. Kalian bisa mencari tahu lagu Kicir-Kicir ini ya melalui YouTube. Adik-adik, bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir ini? Nah, lagu Kicir-Kicir ini dinyanyikan dengan tempo sedang. Lalu amatilah notasi angka pada lagu Kicir-Kicir. Kalian sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Nah, adik-adik masih ingat ya, ada nada tinggi itu ditandai dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Do, re, mi, fa, sol, la, si nya itu dengan tanda titik atas. Kalau tidak ada tanda titik atas berarti itu nadanya sedang. Kalau ada tanda titik bawah otomatis ini nadanya rendah. Nah, dalam lagu Kicir-Kicir tadi, contoh yang memakai nada tinggi yang Kak Citra beri tanda kotak ini 2 baris saja, nanti baris bawahnya masih ada ini adik-adik ya. Berarti nada tinggi itu yang bertitik atas do, re, mi, fa, solanya. Ya, di sini ya, ini mi, mi tapi titik atas, berarti ini nada tinggi. Sedangkan yang tidak ada tanda titiknya, tanda titik di atasnya itu nada sedang. Kalau ada tanda titik di bawahnya itu berarti nada rendah. Selanjutnya adik-adik, amatilah notasi angka pada lagu Kicir-Kicir tadi dan sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Nah ya, nada sedang itu berarti yang tidak ada titik atasnya atau titik bawahnya. Nah, inilah yang Kak Citra lingkari. Ada kata saya, ya tuan, memang ya toh. Lalu ada kata ngaja, untuk, kan menghinya ini tinggi. Bur, menghibur, hati nanduka. Burung dara, burung merpa. Nah, ini merpatinya tinggi. Jadi kan tidak pakai yang sedang, nadanya sedang karena ada titik atasnya. Itu adik-adik ya, bedanya nada tinggi, nada rendah, nada sedang. Nah, di sini apakah ada nada rendahnya? Kak Citra tidak menemukan nada rendah pada lagu tersebut adik-adik ya, pada not angka yang ditulis dengan lagu Kicir-Kicir tadi. Nah, dalam notasi angka lagu Kicir-Kicir tidak terdapat nada rendah karena tidak ada not angka yang ditulis dengan tanda titik. Ini bukan di atas tapi di bawah angkanya karena di sini adalah nada rendah. Kak Citra salah ketik ya di sini ya. Jadi kalau nada rendah itu ada tanda titik di bawah angkanya. Jadi Kak Citra tidak menemukan nih ya, belum menemukan. Apakah adik-adik bisa menemukan atau dengan nada lain itu mungkin ada yang dinyanyikan dengan nada rendah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.